Jadi beda antara menyadari rasa dan fokus kepada rasa. Coba dibuktikan saja. Bapak Ibu fokus ke nafas. Fokus, beri perhatian ini dengan pemokusan. Coba duduk diam, arahkan pikiran Bapak Ibu ke keluar masuknya nafas. Arahkan, ini antara fokus dan menyadari rasa. Arahkan pikiran Bapak Ibu ke arah nafas. Perhatikan dengan pemokusan. Perhatikan keluar masuknya nafas dengan pemokusan. Udah? Coba dipraktekkan. Biar nanti Bapak Ibu paham mana yang fokus, mana yang menyadari rasa. Maksudnya menyatu dengan rasa itu sendiri. Coba arahkan pikiran Bapak Ibu ke nafas. Oke? Udah dipraktekkan? Sekarang pejamkan mata, sadari nafas tanpa pemokusan. Rilekskan pikiran, rilekskan kepala kita, rileks. Rilekskan, terus tarik nafas panjang. Rasakan setiap tarikan dan hembusannya. Rasakan setiap tarikan dan hembusannya. Kalau sudah merasakan tarikan dan hembusannya, nikmati, resapi setiap tarikan dan hembusannya. Tarik lagi, rasakan, nikmati dan resapi, hembuskan. Oke Bapak Ibu, apakah sudah bisa membedakan mana fokus, mana kita mengikuti nafas? Coba fokus ke nafas tadi yang dirasakan Bapak Ibu apa, dan menyadari nafas yang dirasakan pun apa. Karena beda antara fokus ke nafas dan menyadari nafas, itu dua hal yang berbeda. Fokus berat, kalau menyadari ringan. Betul, apalagi coba yang sudah mempraktekkan tadi. Fokus ke nafas itu berat, tegang, ya betul. Jadi bedanya gitu. Kalau kita fokus ke nafas, kepala ini tegang, manteng, kadang puyeng, kadang gliyeng. Tapi kalau menyadari nafas, yang ada adalah rileks, tenang, damai dan sebagainya. Itu perbedaannya. Fokus itu memaksa mengikuti, bisa rileks dan lebih pasrah. Fokus itu memaksa, fokus itu pikiran kita yang pikiran liar. Pikiran ini dipaksa untuk mengikuti nafas. Sedangkan untuk kepada kesadaran tidak ada yang namanya paksaan. Yang ada hanyalah kesadaran, nyaman menyadari nafas. Iya, cukup amati aja, jangan fokus betul. Karena kalau fokus nanti keliengan, puyeng, cekot-cekot. Jadi udah perhatikan nafas masuk keluar seapa adanya. Perhatikan, setelah memperhatikan rasakan, nikmati, resapi, menyatulah dengan nafas itu sendiri. Jadi perbedaan antara fokus dan menyadari nafas itu adalah yang satu tegang, yang satu rileks gitu.
Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Rasakan saja nafasnya, nggak usah diatur-atur. Namanya sadar nafas itu aslinya nggak ngatur-ngatur, yang diatur itu kan olah nafas, beda beda jalur lagi. Tapi kalau sadar nafas itu nggak perlu kita ngatur-ngatur, jadi nafas seperti biasa saja, cuman kita sadari. Menjaga kesadaran tiap waktu sulit ya Mas Is. Menjaga orang yang sudah kesadarannya setiap waktu, itu orang yang sudah berproses dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lah kita sadari saja bahwa kita itu lagi berjalan. Dalam perjalanan kadang eling, kadang tidak, itu wajar. Jadi kita harus apa ya? Harus mengakui bahwa diri kita itu masih dalam perjalanan gitu. Nah, orang-orang yang sudah istiqomah dalam kesadarannya, yang setiap saat selalu sadar, itu kan orang-orang yang sudah lulus dengan dirinya. Jadi beliau-beliau yang sudah sampai situ itu sudah melalui proses. Lah kita yang belum sampai situ, ayo berproses. Jangan sampai kita masih di rumah tapi seolah-olah kita sudah ada di Monas. Lah itu nanti kita malah keserimpet-serimpet sendiri. Kalau enggak terlalu ambisi, yo akhirnya lelah-lelah sendiri. Jadi kita sadari bahwa kita itu sedang berproses. Umpama tiba tangi itu wajar. Di saat tiba ya cepet tangine, di saat lalai ya cepet elinge. Sadari itu. Tapi kan gini loh, seperti Mas, gimana caranya agar khusyuk? Udah praktekkan sholat saja. Perbaiki sholatnya, nanti ya khusyuk gitu loh. Wong khusyuk itu ya aslinya ya sudah lebur dirinya tayang sejati, sudah nggak memikirkan apa-apa gitu Bapak Ibu. Jadi kita nikmati saja prosesnya, kita jalani, kita berproses, nikmati prosesnya. Nanti kalau sudah waktunya bersih, bersih sendiri. Karena semua itu nanti tergantung kebersihan batin. Orang yang selalu damai setiap hari, setiap saat, itu adalah orang yang selalu dulu-dulunya membersihkan hatinya, sehingga saat ini menikmati hasilnya gitu loh. Nah kita kadang putih, kadang ireng, kadang putih, kadang ireng. Akui saja, oh iya saya masih berproses. Terus kita sadari bahwa kita itu masih berproses. Begitu Bapak Ibu, agar diri kita itu nggak kepuntal-puntal.